Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu padamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan kamu memperoleh sesuatu darinya, apakah jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan. Apa upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Tuhan, seolah-olah hari Minggu ini menjadi hari Minggu kelabu karena di gereja hanya ada petugas kor, lektor, pemazmur, dan organis saja serta petugas untuk audiovisual. Umat sama sekali tidak ada. Seolah-olah harus berkhotbah di bangku-bangku kosong. Namun saya percaya bahwa umat di Paroki Semarang Indah pun juga mengikuti Ekaristi di rumah masing-masing. Walaupun dengan kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan. Baik, sekarang kalau kita membahas homili dengan bahan bacaan hari ini. Kira-kira Tuhan menginginkan apa sih? Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih, Tuhan sebetulnya mau menginginkan menjadi pengikut Tuhan, jangan menjadi orang munafik. Artinya, kalau iya, katakan ya dan lakukanlah yang ya itu. Artinya, apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan, satu paket sama. Kalau sudah mengatakan kata tidak, ya jangan lakukan itu. Karena kadangkala ada orang atau mungkin kor pernah mengaku dosa mengatakan,
Kami mau mengaku dosa, tapi dosanya bohong putih. Pernah ada istilah itu, mendengar istilah bohong putih, artinya berbohong tapi demi kebaikan orang lain. Pernah? Walaupun itu tujuannya untuk kebaikan orang lain, tapi prosesnya adalah bohong. Bohong itu baik atau tidak? Jawabannya jelas, tidak. Maka yang dikatakan bohong putih, apakah itu baik? Tegas dari Tuhan Yesus mengatakan kata tidak. Karena ya bohong, berdusta. Dan itu termasuk larangan dari 10 perintah Allah, jangan berdusta. Tidak ada besar atau putih, hitam atau putih, tidak ada. Tidak ada yang membedakan itu. Ya bohong, ya bohong. Bahkan sikap diam pun itu seringkali justru tidak baik. Ambil contoh. Kalau kita bekerja di satu kantor, teman kita tahu itu korupsi, melakukan korupsi. Kalau kita diam saja, berarti kita melanggengkan teman kita itu melakukan korupsi. Berarti korupsi yang dirugikan itu adalah satu kantor. Dan dia diuntungkan. Kalau kita diam, berarti memperlancar korupsi itu. Diam pun juga belum tentu bijak. Karena diam berarti mengambil satu sikap tersendiri. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, Tuhan menginginkan supaya kita jangan menjadi orang munafik. Artinya, kalau itu memang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, lakukanlah. Kalau itu tidak sesuai, ya stop, jangan dilakukan. Dan kalau bisa kita menciptakan satu suasana tidak melanggar sama sekali apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sana, sikap munafik justru seringkali membuat orang lain itu diuntungkan, atau justru itu sebagai dalih dari diri kita untuk mencari keuntungan sendiri. Ingat, yang kita doakan atau tujuan dari doa kita adalah Tuhan. Sekali lagi, tujuan kita adalah Tuhan, bukan cuan. Kalau cuan berarti mencari keuntungan. Nah, kira-kira kalau orang beriman mencari mana? Mencari Tuhan atau cuan? Tentu saja Tuhan. Kalau orang munafik, apakah mencari Tuhan? Tidak. Tapi mencari cuan. Ibu bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa saya mengatakan contoh cuan dan Tuhan? Karena Tuhan sendiri kan di nas yang lain mengatakan orang tidak lagi bisa mengabdi dua Tuhan. Yakni Allah atau Mamon. Mamon itu kan keuntungan, cuan juga. Jadi sama. Jadi hanya beda bahasa tetapi sebetulnya maksudnya sama. Tetapi kalau kita memang mau kerja, bukanlah kita juga cari cuan. Iya, tetapi prosesnya adalah proses yang bermartabat. Sedangkan kalau ini karena munafik, tujuannya memang mencari itu. Tapi kalau orang beriman, orang bekerja bukan mencari cuan sebetulnya, tetapi mau untuk kebahagiaan. Kebahagiaan bagaimana? Ya dia bekerja dengan susah payah mendapatkan gaji, tujuannya untuk membahagiakan orang-orang yang ada di rumah. Jadi bukan untuk uang. Kalau uang, orang mencari uang, dia mendapatkan uang itu, yang dipikirkan oleh orang itu adalah menghambur-hamburkan uang itu. Bukan demi kebahagiaan. Kalau demi kebahagiaan, tentu uang itu dalam pengeluaran pun itu dipikirkan bahwa ini adalah demi kebahagiaan keluarga. Ibu bapak, ini sebetulnya mau untuk mengatakan kepada kita bahwa kita hendaknya dalam kita hidup jangan munafik dan cari yang paling utama, dan itu yang bermartabat dan punya makna di dalam hidup, yang memperlihatkan bahwa kehidupan kita ini kita mengedepankan, kalau orang bertuhan, beriman, kemanusiaan itu ada.
Maka betul, pendiri bangsa kita mengungkapkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa nomor 1. Yang kedua, langsung kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat, kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun di sana-sini kita melihat dengan mata kepala kita sendiri kemanusiaan yang tidak adil dan biadab. Justru karena menggunakan orang lain. Baik, saya mengatakan kata biadab seolah-olah kok terlalu tega. Baik, seperti ini misalnya. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan sebetulnya mau mengatakan iman itu sama dengan cinta, kasih kepada orang. Kalau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Kalau orang berhutang, jangan mencari balasan. Kalau orang itu mengajak berjalan 1 kilo, ya jalanlah 2 kilo, segala macam itu. Pendek kata, mau untuk memberikan cinta. Nah sekarang kita omong-omong dulu tentang cinta. Apa yang Anda pikirkan kalau kita bicara tentang cinta? Apakah kalau orang itu mengatakan I love you, Kur pernah jatuh cinta? Pernah? Pernah. Ya. Kalau jatuh cinta, Anda mengatakan aku cinta padamu atau I love you, aku tersenot atau amote atau sarangi gitu ya. Kepada orang yang dicintai enggak? Ya, dicintai. Baik. Apa yang Anda berikan sebetulnya? Apa yang Anda berikan? Kalau Anda mengatakan aku cinta padamu, apa yang Anda berikan? Baik. Pada satu kali ada satu contoh. Misalnya pakai nama saya saja. Satu kali saya jatuh cinta kepada orang lain, namanya Laila. Orang Mesir misalnya, penari dari sana. Saya mengatakan begini, aku cinta kepadamu. Saya tidak akan meninggalkan Diko sedetik pun kalau kita nanti menikah. Betul, setelah menikah, saya tidak meninggalkan dia sedetik pun. Kemana Laila pergi, saya hanya mengatakan I love you, I love you, I love you. Sekarang pertanyaannya, ini wujud cinta atau orang gila? Nah, wujud cinta atau orang gila? Orang gila, baik. Betul ya? Orang gila. Kita pun juga beriman kepada Allah. Dan katanya beriman itu adalah wujudnya dengan doa. Benar? Betul ya? Dengan doa. Pada waktu kita berdoa, 24 jam kita berdoa terus menerus dan tidak pernah tidur. Tapi berdoa terus menerus karena tidak pernah mau meninggalkan Allah. Ini orang gila atau orang beriman? Halo? Baik. Orang gila juga. Nah, sekarang si Laila tidak pernah mengatakan I love you. Tapi suaminya pulang, dia membuatkan masakan, dia membuatkan minuman, etok-etok mijeti padahal cuma ngelus-ngelus. Ini cinta atau enggak? Betul cinta? Baik. Sekarang ada orang yang tidak pernah berdoa, tapi dia selalu melakukan tindakan-tindakan baik. Bahkan dia kalau ada bencana alam dia mengatakan percuma kamu berdoa. Karena apa? Itu membuang waktu. Lebih baik kamu itu berbuat amal, menyumbangkan apa yang kamu punya untuk membantu mereka yang gempa bumi. Ini orang beriman atau orang ateis? Tidak pernah berdoa. Ateis. Demikian juga dengan cinta. Tidak mengucapkan kata cinta tapi melakukan tindakan baik. Apakah ini wujud cinta? Bisa saja terpaksa. Baik, orang bisa mengatakan, ibu-ibu bisa mengatakan, ya saya juga tidak pernah mengatakan seperti itu karena cinta saya diwujudkan dengan tindakan. Apa bedanya ibu rumah tangga itu dengan pembantu rumah tangga? Apa bedanya? Kan sama-sama tindakan baik. Betul? Bedanya apa? Pembantu rumah tangga tidak mempunyai hak untuk mengatakan I love you.
Benar? Yang punya siapa? Istrinya. Baik. Ibu, bapak, saudara yang terkasih. Kalau demikian kita bisa melihat tindakan kalau kita berdoa kepada Tuhan, ya itu harus diwujudkan. Beriman diwujudkan. Kata cinta juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga bisa diungkapkan begini, kalau pagi kita berdoa kepada Allah, lalu dalam sehari itu kita mewujudkan rencana Tuhan, kasih Tuhan itu kepada orang-orang lain, lalu malam hari kita menyimpulkan ungkapan kasih yang sudah kita lakukan dalam sehari. Doa yang seperti itu tentu saja mempunyai makna, sehingga tidak hanya omong yang indah-indah, tidak hanya ngomong pujian, tetapi tidak ada wujud dalam kehidupan yang nyata. Itu sama saja orang munafik. Tapi orang yang beriman adalah dia mengungkapkan dan dia mewujudkan. Dan malam hari pada waktu dia berdoa kepada Allah, seolah-olah itu menjadi kesimpulan dari ungkapan iman dia kepada Allah. Nah, ibu, bapak, saudara, saudara terkasih dalam Tuhan. Maka kita bisa melihat di sana, Tuhan menginginkan kalau kita sudah mengatakan kata ya lakukan. Tuhan menginginkan kita jangan mencari sesuatu di balik tujuan yang utama, yakni tahu Tuhan, kenal Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan nanti kalau kita mati, kita diangkat sebagai anak-anak Allah, bahagia bersama dengan Allah. Itu sebagai motivasi bagi diri kita untuk melakukan kebaikan. Jadi harus ada kata-kata motivasi bagi diri kita. Untuk apa kita melakukan kebaikan? Ya, supaya kita bisa mendapatkan tempat yang baik. Ibu, bapak, saudara, saudara kasih dalam Tuhan. Seandainya misalnya saya dibaptis, saya percaya, saya mengatakan dengan mulut saya percaya kepada Tuhan. Tetapi molimo dalam hidup sehari-hari itu jalan. Molimo itu kan sesuatu istilahnya 10 perintah setan yang dilakukan oleh manusia. Bukan 10 perintah Allah, tapi 10 perintah setan dilakukan oleh manusia. Apakah saya bisa masuk surga kalau saya mati? Tentu tidak. Karena apa yang saya omongkan ini tidak sesuai dengan apa yang saya hidupi. Maka Tuhan menginginkan supaya kalau kita sudah memang beriman kepada Allah, menjadi pengikut Tuhan, kita konsekuen menjadi pengikut yang mengikuti apa yang sudah diungkapkan oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita tanggung jawab akan hal itu. Walaupun kita mengalami kesusahan, walaupun kita mengalami kesedihan, walaupun kita menghadapi kesukaran dalam hidup, tetap jalan. Ini sebenarnya yang harus kita lakukan. Ibu, bapak, saudara, saudara kasih dalam Tuhan. Maka langkah pertama, kita tidak boleh mengadili orang lain. Mengadili artinya gimana? Ya, kita dengan pikiran kita, dengan kata-kata kita mengatakan, oh karena tindakan orang itu seperti ini pasti dia masuk surga, dia masuk neraka. Kita tidak punya hak untuk itu, karena yang mempunyai hak untuk itu mengadili adalah Tuhan. Kalau orang sudah berani mengadili seperti itu, maka kalau dia mengadili seperti itu, hukumnya juga ditujukan untuk kita sendiri. Ibu, bapak, saudara, saudara terkasih dalam Tuhan. Maka kita harus melihat Tuhan memberikan kesempatan. Kita bisa bertanya-tanya, kok Tuhan memberikan kesempatan kepada orang yang jahat, orang yang menjauh darinya, segala macam kebaikan. Ya supaya bekal mereka untuk pulang kepada Tuhan ada. Supaya mereka bisa merasakan bahwa Tuhan itu tetap mengasihi mereka. Yang dibenci oleh Tuhan adalah tindakan dosanya, bukan pribadinya, tapi tindakan dosanya. Maka dengan mudah Tuhan kan selalu datang kepada orang yang berdosa. Mengampuni itu dengan mudah. Karena apa? Tuhan tetap mencintai pribadi orang itu, tetapi Tuhan membenci
tindakan dosa orang itu. Sehingga matahari bersinar untuk orang yang suci, orang yang saleh, dan juga untuk pendosa. Tuhan memberikan yang sama supaya orang mempunyai kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, maka kesempatan inilah yang hendaknya jangan kita sia-siakan. Karena Tuhan menginginkan perbuatan baik ini yang kita lakukan terhadap sesama hanya dilihat oleh Allah. Jangan untuk supaya kita dipuji oleh orang lain. Kalau kita hanya dipuji oleh orang lain, ya kita sudah mendapatkan balasannya, yaitu pujian itu. Karena tujuannya adalah untuk dipuji, bukan untuk Allah. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, seolah-olah ini kita melayani Tuhan pada sesama yang menderita, yang lemah, yang tersingkir, maka Tuhan pasti akan melihat dia dilayani oleh pengikutnya yang setia. Ibu, bapak, saudara-saudara kasih, kita juga bisa mengatakan dengan seperti itu, boros itu, boros. Justru Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang murah hati dalam memberikan perhatian. Murah hati dalam memberikan perhatian, supaya kita mendapatkan perhatian juga dari Tuhan. Dengan seperti itu, maka Tuhan menginginkan kalau kita menjadi pengikutnya, kita harus mengedepankan kebaikan, damai, sejahtera. Dan itu memperlihatkan martabat kita sebagai anak Allah. Kalau martabat kita sebagai anak Allah, orang yang diselamatkan dan nantinya akan masuk surga, maka kita harus juga bisa membagikan surga kepada orang-orang yang dekat dengan diri kita. Harus memperlihatkan bahwa Allah itu hidup. Kalau Allah itu maha pengampun, ya kita harus mengampuni orang. Kalau Allah itu murah hati, ya kita harus murah hati kepada orang. Kalau Allah itu maha baik, ya kita harus baik kepada orang. Kita harus pendek kata, kita harus mencerminkan bahwa Allah, Tuhan kita, hidup di dalam diri kita. Saya percaya dan saya yakin bahwa Anda semua yang melihat dan mendengarkan, rencana Tuhan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak memikirkan keselamatan hanya di dunia ini. Selamat merenungkan.